Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pelet Nyai Wangsi. Cerita ini ditulis oleh Miss Diana. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pelet Nyai Wangsi. Tekadku sudah bulat, apapun konsekuensi nanti akan aku tanggung. Tak ada bandingan dengan cinta suci dari hati ini untuk Mas Romi. Aku tak bisa menerima pahitnya hati karena ia meninggalkanku demi wanita lain. Tunggu saja. Aku akan membuatmu jatuh kembali ke pelukanku, Mas. Tekadmu sudah bulat. Mbah Ulun bertanya. Wanita tua yang memakai sanggul dengan 2 bunga kantil tersemat itu menatapku dengan pandangan menyelidik. Aku mengangguk dengan sorot penuh tekad. Aku siap, Mbah. Masih ada waktu untuk berpikir matang-matang. Jika kau sudah memasuki ritual-ritual, kau tidak bisa lagi kembali. Mbah Ulun menasihati dengan suara lembut, tapi matanya mengandung provokasi agar aku tetap melaksanakan tekadku. Aku siap apapun yang terjadi nanti, aku siap lahir batin. Baiklah, kurasa memang tekadmu sudah sangat kuat. Maka dari itu ritual pertama akan kita laksanakan malam ini juga. Ayo ikut denganku. Aku melihatnya berbalik lalu berjalan keluar gubuk tempat tinggalnya. Kuikuti saja jalannya ia tempuh. Ingin sekali aku bertanya, ia akan membawaku kemana. Namun baru saja satu kata yang ingin keluar dari bibirku, Mbah Ulun mendelik seakan berkata bahwa aku tidak boleh berbicara sama sekali. Kami menyusuri jalan berkelok-kelok di lereng Bukit Sidodari, bukit yang terkenal angker bagi penduduk sekitarnya. Di jalan yang kami lewati pun banyak tumpukan sesajen yang telah mengering atau yang masih baru. Langkah Mbah Ulun berhenti di sebuah gua kecil yang tertutupi semak belukar. Keningku mengerenyit. Mbah Ulun berbalik dengan senyum yang bukan sebuah senyuman. Apa kau masih tetap dengan tekad bulatmu? Aku mengintip gua kecil yang berada di belakang Mbah Ulun. Gua itu sangat gelap dengan percik air yang menetes-netes dari atas. Lumut hijau bergerak di sekitarnya menyajikan pandangan kotor dan tidak tersentuh tangan-tangan manusia. Apa aku harus bersemedi di sana? Mbah Ulun menyeringai, menengok ke belakang lalu kembali menatapku. Kau takut? Jika tekadmu tak sebesar itu, kau boleh kembali ke rumahmu. Memangnya tidak ada yang lebih mudah, Mbah? Ajian jaran goyang atau semar mesem gitu? Aku sanggup bayar mahar berapapun untuk kajian itu. Mbah Ulun tertawa. Tawanya yang serak membuatku bergidik ngeri sehingga pandanganku langsung kutundukkan. Pelet yang aku berikan padamu lebih manjur dari pelet manapun di muka bumi ini. Amalannya tidak mudah. Kau harus siap lahir batin bersemedi di dalam tempat yang kutunjukkan ini. Jika kau berhasil melewatinya, maka tak akan ada yang dapat menghapus pelet itu seumur hidup. Mas Romimu akan menjadi milikmu. Mbah Ulun menatapku dengan tatapan tajam, meyakinkan tekadku kembali. Kupandangi gua gelap di belakang Mbah Ulun itu sambil mengatupkan rahang. Bayangan pernikahan Mas Romi dengan kekasihnya kembali berkelebat.
Ucapan Mas Romi yang mengakhiri hubungan denganku, juga kata-kata penolakan dari keluarga Mas Romi yang tidak setuju hubungan kami, selalu menyakitkan dan semakin membuat hatiku berdarah-darah. Aku tidak ingin hidup jika melihat Mas Romi menjadi milik orang lain. Ini sudah jalan yang benar untuk mendapatkan pria pujaanku kembali. Baik Mbak, aku bersedia. Persetujuanku untuk melanjutkan ritual membuatku ditinggalkan sendiri dalam goa. Mbah Ulun pergi setelah menyiramkan air bunga 7 rupa dan membacakan mantra. Masih kuingat pesannya sebelum ia pergi. Apapun yang terjadi nanti, jangan menjerit, jangan berkata sedikit pun, tetap kunci mulutmu. Aku hanya mengangguk sambil menatapnya was-was. Masih ada keraguan dalam hati bahwa benarkah Mbah Ulun akan menolongku. Bukankah kata Rindi persyaratan memelet orang tak rumit? Cukup bayar mahar lalu beres, mengapa aku berbeda? Seharusnya aku menanyakan hal detail pada Rindi. Pelet apa sebenarnya yang Mbah Ulun berikan nanti? Aku berusaha menenangkan diri, ku usap-usap bahu dan tengkuk, menghalau hawa dingin yang mulai menyusupi serat pakaian. Jika saja tahu aku harus bermalam di goa, aku tidak mungkin memakai pakaian tipis seperti ini. Namun demi Mas Romi, akan kulakukan apapun yang akan membuatnya kembali ke pelukan. Kuedarkan pandangan mengamati ruangan goa ini. Tak ada cahaya membuat suasana semakin suram. Hanya suara-suara tetes air dan serangga yang terdengar. Bahkan desa napasku pun terasa tertahan. Kembali kuedarkan pandangan, bau kemenyan yang dibakar semakin pekat. Kuusahakan menenangkan degup jantung yang entah kenapa mulai berdetak cepat. Entah sudah berapa lama aku duduk di sini, namun baru kali ini rasa takut mulai mencekam. Sepi. Tiba-tiba suara tetes air berhenti, pun dengan suara serangga menyepi. Sesuatu terlihat berkelebat, cepat tak tertangkap jelas tentang apa itu. Sekedar menelan salvin aku saja tenggorokanku ini rasanya tercekat. Aku tak tahu apa yang berkelebat tadi. Ruangan ini kecil, rasanya tidak mungkin jika ada seseorang masuk tanpa meninggalkan suara langkah kaki. Suasana makin mencekam tanpa ku tahu apa yang sebenarnya. Kutajamkan pandanganku menatap ke depan, memastikan bahwa tidak ada bahaya sama sekali. Akan tetapi, sesuatu menghentak degup jantungku hingga berpacu cepat. Sekumpulan cicak merayap keluar entah dari mana menuju ke arahku. Langkahnya cepat, bahkan teramat cepat dari cicak yang biasanya kulihat. Hewan-hewan menjijikan itu berkumpul di dekat kaki. Entah mengapa aku merasa mereka mengamatiku. Aku ingin berteriak, tetapi tiba-tiba tidak ada suara sedikit pun yang dapat aku keluarkan. Cicak-cicak itu merayap kembali dan mulai menyusuri kaki. Aku menjerit tertahan dan menghalau binatang menjijikan itu. Kugerakkan kaki agar mereka terlepas. Tapi bukannya terlepas, mereka semakin merayap cepat. Hampir saja menjerit seperti suara Mbah Ulun terdengar di telinga. Jangan menjerit. Kukatupkan bibirku rapat-rapat, tidak ingin melihat para cicak itu menyerang. Akhirnya aku menutup mata, mencoba mengabaikan rasa geli dan jijik. Dengan hewan yang merayapi tubuh, kubayangkan wajah Mas Romi. Benar, Mas Romi. Mas Romi, dia dalam mantra mujarab. Terus ku sebut namanya dalam relung kalbu. Tak kuhiraukan cicak-cicak yang semakin banyak merayapi tubuh hingga hampir menutupi wajah. Ini tak seberapa jika Mas Romi adalah imbalannya. Nama itu terus ku gaungkan di hati dan pikiran, dan keyakinanku semakin kuat bahwa namanya adalah mantra ajaib. Hingga cicak-cicak yang menyelimuti tubuh pun kini raib tak bersisa.
Aku menghela napas lega. Mas Romi selalu menjadi penolongku. Bahkan namanya saja telah menolongku dari gangguan binatang menjijikan itu. Dengan senyum terkulum manis, ku buka perlahan kelopak mata. Namun bau busuk tiba-tiba menguar tajam. Ku enduskan hidung mencari sumbernya. Tanganku berkali-kali mengusap hidung berusaha menghentikan aroma busuk yang semakin pekat. Napasku tersengal karena udara yang tercemari tak dapat dihirup lagi. Aku membungkuk mencoba mencari udara yang lebih segar. Tetapi saat itulah aku melihatnya. Jantung yang semula tenang mulai berdegup kembali saat makhluk mengerikan di depanku mulai mendekat hingga tepat berhadapan dengan wajah. Ia menyeringai. Tanganku berkali-kali mengusap hidung berusaha menghentikan aroma busuk yang semakin pekat. Napasku tersengal karena udara yang tercemari tidak dapat dihirup lagi. Aku membungkuk mencoba mencari udara yang lebih segar, tapi saat itulah aku melihatnya. Jantung yang semula tenang mulai berdegup kembali saat makhluk mengerikan di hadapanku mulai mendekat. Hingga tepat berhadapan dengan wajah, ia menyeringai. Tubuhku bergetar tak tertahan ketika sosok berkain kafan dengan balutan noda tanah semakin mendekat. Bau busuk menerpa seantero ruangan gua kecil ini. Dalam gelap aku melihat sosok berkain kafan lain yang datang dari sisi kiri. Tak kuasa aku ingin menjerit, tapi suara yang keluar seakan terhempas dalam kehampaan. 1, 2, 3, 4, 5. Aku terbelalak ketika pocong-pocong berdatangan mengerumuniku, mendekat bersamaan dan mengendus lebih keras dari sebelumnya. Aku menjerit di dalam hati, kekuatanku rasanya luruh. Aku beranjak tapi tubuhku tidak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya aku hanya bisa memejamkan mata ketika pocong-pocong itu mengendus tubuh dan wajahku dari berbagai sisi. Bertahan, Lando. Sayupku dengar suara Mbah Ulun bergema di pikiranku. Benar, aku bertahan. Ini pasti ujian-ujian semedi ini. Dengan tubuh gemetar menahan rasa takut, kupejamkan mata erat-erat mencoba menjernihkan pikiran. Kembali nama Mas Romi ku gemakan. Hanya dia pengobat segala lara dan ketakutan. Ini demi Mas Romi, demi cinta kita berdua. Imbalan yang seimbang dan tidak akan pernah ku sesali. Bau busuk semakin pekat meski aku menahan sedemikian rupa. Aku juga merasa tiupan dan ludahan dari segala sisi menerpa sekujur tubuh. Rasa jijik tidak tahan. Ingin menjerit dan memberontak, tetapi bayangan wajah Mas Romi muncul dan menghentikan niatku. Aku harus bersabar menahan semua. Namun perlahan entah mengapa setiap ludah yang mengenaiku membuat tubuh ini semakin ringan. Bau busuk yang sebelumnya pekat perlahan-lahan menghilang. Aku merasa tubuhku begitu kuat dan segar. Masih kurasakan endusan dari berbagai sisi. Namun kali ini ku buka mataku, mengamati para pocong itu menggesekkan wajahnya ke sekujur tubuhku. Anehnya aku tidak lagi takut, bahkan setiap endusan mereka memberikan rasa lain pada tubuhku. Aku sendiri tak mengerti apa itu. Tubuhku terasa diselimuti kekuatan tak kasat mata yang semakin merasuk hingga ke tulang-tulang. Mengikuti naluriku, gerakan jariku laksana mengibas. Pocong-pocong yang semula mengendusku perlahan bergerak menjauh. Mengamatiku sebentar kemudian menghilang meninggalkan bau wangian Kamboja. Pikiranku masih terasa linglung selepas menghilangnya pocong-pocong itu. Kupandangi tangan dan tubuhku, mengamati hingga meneliti apakah ludah menjijikan itu ada. Namun tak ada ludah menjijikan setetes pun. Aneh, bahkan pakaian dan wajahku juga terasa kering. Tidak perlu merasa aneh, Do. Tiba-tiba dari sudut gelap Mbah Ulun keluar dengan memegangi nampan dengan cawan kecil.
Mbah Ulun mendekat lalu mengibaskan tangannya. Seketika ruang goa ini terang karena lilin-lilin yang berada di sisi tembok batu menyala sangat terang. Kulihat jelas senyum lembut tersungging di bibir Mbah Ulun. Ia mendekat lalu menyodorkan nampan tepat ke hadapanku. Apa ini, Mbah? Aku melihat cairan mirip darah bergolak dipenuhi asap putih. Mbah Ulun semakin menyodorkan nampan tersebut. Minumlah. Aku terbelalak tak percaya. Kudongakkan wajahku menatap Mbah Ulun, memastikan keseriusannya. Wajah Mbah Ulun begitu tenang, tatapannya datar. Setelah meminum ini kau akan bisa mengendalikan orang-orang yang kau mau. Bukankah selain ingin mendapatkan Romi, kau juga mempunyai dendam besar pada keluarganya? Ucap Mbah Ulun membuatku terkesiap. Dari mana Mbah Ulun tahu mengenai dendamku? Dendam, benar. Aku sangat membenci keluarga Mas Romi, terutama ibunya. Masih kuingat penghinaan besar dari Bu Rahmi padaku. Di depan orang-orang dia bahkan mengumumkan bahwa selangkah pun aku tidak akan diizinkan masuk ke pekarangan rumahnya. Putraku telah dijodohkan, jadi kau tidak akan bisa masuk ke keluarga kami. Selagi aku masih baik padamu, pergilah baik-baik. Jangan mengganggu putraku lagi. Dasar wanita sundal. Kamu tidak dengar Romi bahkan tidak mau berhubungan denganmu lagi. Di mana rasa malumu? Romi akan menikah sebentar lagi, jadi jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Jangan ganggu dia lagi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Masih saja berkeliaran di sekitar Romi. Benar-benar wanita jalang. Dan ucapan-ucapan lainnya yang berkumandang di kepalaku membukukan otakku untuk berpikir. Kebahagiaan kami berakhir karena wanita tua itu. Wanita yang paling kubenci selain istri Mas Romi. Aku tak akan membiarkan siapapun menghalangi kebahagiaanku dan Mas Romi. Kami diciptakan untuk bersama, karena itu aku akan pergi menghilangkan semua penghalang yang akan menghalangi hubungan kami. Akan kubuat mereka bertekuk lutut di hadapanku. Jika bukan karena ibunya, Mas Romi tidak akan memutuskan hubungan kami. Aku dan Mas Romi akan menikah. Akulah yang seharusnya menjadi istrinya. Jika bukan karena ibunya, Mas Romi tidak akan menolak kehadiranku lagi. Semua ini karena ibunya. Ku tatap tajam cawan berisi cairan yang mirip darah itu. Kilasan wajah Mas Romi, wajah ibunya, wajah istri Mas Romi membuat darah semakin mendidih. Mengikuti panasnya hati, ku angkat cawan tersebut lalu meneguknya dalam sekali tegukan. Tak kuhiraukan bau amis darah dan panas di tenggorokan. Otak ini penuh dengan dendam. Hati ini penuh kabut kebencian. Hanya satu tujuanku sekarang: membuat mereka bertekuk lutut hingga menciumi sepatuku. Selesai menengguk cairan merah itu, aku mengusap bibirku yang masih menyisakan sedikit rasa cairan itu. Mbah Ulun mengambil cawan lalu meletakkannya di sebuah meja batu. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menempelkan telapak tangan kepada kepalaku. Sumo sing nerpati lakawilung anjaki. Suma sing maliki andasi. Kun kula pangenan mriki. Nyai-nyai wangsi. Panutur kula para mriki ana sing nunggu. Mbah Ulun mengucapkan mantra-mantra yang tidak ku mengerti. Aku hanya menurut dan menundukkan kepala semakin dalam. Sepoi angin membelai pipiku, mengantarkan hawa dingin yang terasa berbeda. Tubuhku gemetar tiba-tiba. Dingin merasuk hingga terasa hingga tulang sumsum. Namun kemudian rasa dingin berganti dengan rasa panas yang membakar. Aku ingin menjerit, tetapi tenggorokan tercekat. Kudongakkan wajahku berharap pertolongan Mbah Ulun.
Namun Mbah Ulun semakin kencang meneriakkan mantra-mantra yang membuat kepala terasa pusing. Rasa panas dan dingin seakan berbenturan dalam diri, membuat kabut gelap yang menerjang penglihatan tiba-tiba. Kukerjapkan mata mencoba menghalaunya, tetapi kabut itu seakan tidak mau pergi. Telingaku berdengung, namun sahib ku dengar tawa dan teriakan yang bergema. Entah apa itu, aku tidak tahu. Rasanya ingin ku tutup saja telinga ini. Namun jangankan menggerakkan tangan, jari-jariku pun seakan mati rasa. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, melingkupi diriku dan Mbah Ulun yang seakan tak terganggu dengan kehadiran angin besar ini. Teriakan mantra semakin nyaring, pusaran angin pun semakin kencang. Aku tak kuasa berteriak menahan sakit hingga air mataku keluar. Lalu rasa panas menggelegak terasa kini naik ke dada. Namun bukannya ingin menyerah, hatiku merasa bergejolak ingin cepat menuntaskan dendam. Dan ketika kesadaranku hampir di ujung batas, aku melihatnya. Sosok wanita cantik memakai kebaya kuning dengan kain jarik parang rusak. Selendang merah tersampir di bahunya. Sanggul dengan rias melati dan kantil, wajahnya sangat mempesona. Dia menatap tajam padaku. Wangi melati tercium dari arahnya. Kedatangannya membuat angin kencang berhenti lalu menghilang bagai tak pernah muncul. Dengan wajah penuh senyuman, ia mengunci pandanganku kemudian berkata, "Ku kabulkan permohonanmu, Nduk." Pikiranku linglung. Ucapan wanita berkebaya kuning terus bergaung di telinga. Antara sadar dan tidak, aku seperti memasuki alam lain. Dalam pandangan mata hanya terlihat manusia-manusia yang menjerit karena siksaan. Ada rasa takut menyelusup, apalagi ketika manusia-manusia itu mulai menggapai-gapai ke arahku. Masih terpaku pada pemandangan mengerikan itu. Tepukan pada bahu menyadarkanku kembali. Kutolehkan wajah ke arah kiri. Aku melihat Mas Romi, ia berjalan menuju ke arahku. Tetapi kemudian langkahnya terhenti ketika sosok wanita lain menghalangi jalannya. Mas Romi bergeming, ia tidak lagi melihatku, tetapi mengikuti langkah wanita itu. Kujeritkan namanya berusaha mengejar, namun ia sama sekali tidak menghiraukan panggilan dariku. Wanita yang bersamanya menoleh lalu tersenyum sinis. Aku tahu dia, si sundal yang merebut Mas Romiku, wanita yang menjadi penghalang besar dalam hubunganku dengan Mas Romi. Kania berhenti. Mau kau bawa kemana Mas Romiku? Berhenti kau keparat. Langkah mereka berdua terus maju tanpa menghiraukan teriakan dan kejaranku. Sungguh aku benci wanita sok alim pilihan keluarga Mas Romi ini. Sengaja sekali dia menjauhkan Mas Romi dariku. Duk, Panggil Mbah Ulun seakan menyadarkanku kembali. Aku mengerjap lalu menoleh ke arahnya. Keningku mengerenyit ketika menyadari tidak lagi berada di dalam goa. Bagaimana caranya kami berdua sampai di pondok Mbah Ulun lagi? kau bisa pulang sekarang. Temanmu menunggu di luar. Temanku? Aku terheran karena aku kesini hanya seorang diri. Setelah kau pulang, ingat satu pesanku. Setiap Selasa Kliwon sediakan sesaji khusus di ruangan tertentu, kau mengerti? Kuanggukan kepalaku kemudian mengucap pamit yang dijawab dengan anggukan kaku dari Mbah Ulun. Rindi menoleh, lalu tersenyum ketika aku keluar dari pondok. Gadis itu tengah memainkan kunci mobil di tangannya saat aku menghampiri. Kok bisa kamu kesini? Bukannya kamu ada kerjaan? Itu kan seminggu yang lalu.
Lagian kamu gak pulang seminggu ini, aku cemas lah karena itu nyusul ke sini. Seminggu? Emang kamu pikir berapa hari? Aku kira hanya semalam. Rindi mencebik setengah mendorongku. Ia membuka pintu kap mobil. Sudah, ayo kita pulang, supaya sampai di rumah tidak terlalu malam. Lagi pula ada kejutan besar untukmu. Aku hanya mengikuti perintahnya, duduk di kursi penumpang, memasang seatbelt dengan aman, sedangkan Rindi, gadis itu, kini mulai mengemudi membawa kami keluar dari pekarangan halaman Pondok Mbah Ulun. Ketika mobil melewati palang penanda jalan, kulihat wanita berkebaya kuning berdiri di sana. Matanya menatapku tajam. Entah mengapa aku merasa tatapannya terus mengikuti. Bahkan ketika mobil telah melaju di jalan besar, perasaan itu tidak kunjung hilang juga. Kutatap rumah dengan halaman bernuansa asri yang tepat berada di depanku. Penuh aneka tanaman membuat rumah itu terlihat sangat nyaman. Namun ini semua membuatku perih. Dulu aku dan Mas Romilah yang memilih rumah ini. Dengan rencana manis kami berdua, rumah ini didesain sesuai keinginanku. Akan tetapi wanita itulah yang kini menempatinya. Tanpa tahu malu ia merebut segalanya. Bahkan kini dengan senyum busuk wanita itu tengah menyambut para tamu yang datang untuk menghadiri syukuran rumah baru ini. Gak niat masuk. Netraku menghangat. Hati bertambah panas, bisikan-bisikan provokasi semakin dalam, memacu dendam, menjelaga bak lahar yang siap meletus. Ku kepalkan telapak tangan hingga kuku jari ini menusuk kulit telapak hingga berdarah. Mas Romi yang berdiri di sisi wanita sundal itu tiba-tiba menengok. Mata kami bersiborok, dan kurasa desir halus di hati ini. Lama kami berdua berpandangan hingga si sundal itu menyenggol lengannya. Mas Romi memutus pandangan kami. Hal yang semakin membuatku sakit, ia tersenyum sambil memeluk si sundal, kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah. Rumah yang seharusnya menjadi milikku. Lihat kan, Romimu bahkan lebih memilih mengajak istrinya masuk daripada menemuimu. Kubalikan tubuhku meninggalkan Rindi yang tersenyum misterius, lalu beranjak kembali ke mobil. Namun belum sempat kubuka pintu mobil, sosok wanita berkebaya kuning muncul di sisiku. Dengan senyum yang bukan sebuah senyuman, ia memandangku. Tangannya terangkat. Dengan gemulai ia liukan tangan tersebut seperti menari. Aku tertegun, terdengar suara-suara tembang aneh. Kemudian langit berubah menjadi gelap. Ku amati area sekitar. Saat itulah sosok kuntilanak berdatangan, terbang mengitari rumah Mas Romi. Aku tak tahu apa yang terjadi. Namun ketika aku masih memandangi para kuntilanak itu, sosok Mas Romi keluar dari rumahnya dengan tenang. Ia berjalan hingga keluar gerbang. Tatapannya lembut, sangat lembut, dan mengarah padaku. Ku dengar sayup nyanyian itu mengiringi setiap langkah Mas Romi. Para kuntilanak berterbangan mengitari di atas kepala kekasihku. Saat langkahnya telah dekat, wanita berkebaya kuning itu menghentikan nyanyiannya. Kuntilanak masih berterbangan dengan tawa cekikikan. Harum kandil semerbak menebar ambarukma. Mas Romi kini tepat berada di hadapanku. Meni kekasihku. Aku terpaku tak percaya dengan sosok pria itu yang kini berhadapan denganku. Kulihat binar teduh itu lagi, Mas Romiku, hanya Mas Romiku. Mas, kupandangi ia dengan penuh kerinduan. Sudah berbulan-bulan kami tidak bertemu. Tepatnya Mas Romi selalu menolak jika ku ajak bertemu. Bahkan ketika ia menikah, aku datang ke pesta pernikahan itu. Namun seakan-akan Mas Romi tidak mengenaliku.
sama sekali tidak pernah memandang wajah ini. Kedua tanganku terangkat hendak menangkupkan wajahnya. Lihat saja, bahkan tangan ini terasa gemetar. Aku tak percaya sama sekali, namun belum juga tangan ini menyentuh wajahnya. Tiba-tiba cahaya menyilaukan menerpaku. Refleksku tutup mata erat-erat. Entah apa yang terjadi, aku merasa terhempas. Beruntung Rindi yang berada di belakang segera menahan. Ia lalu berdiri di depanku, melindungi dari serangan yang entah datang dari mana. Mas Romi. Aku yang menutup mata langsung membuka cepat. Aku melihat dua wanita yang kini sedang berjalan menuju Mas Romi. Mas Romi mengerjapkan matanya kemudian memijat kepala. Aku mengerenyih tak suka. Rindi menahanku agar tidak maju. Diam di tempatmu. Aku gak bisa, Rin. Lihat kan kamu, Mas Romi menemuiku. Dia masih cinta sama aku. Aku bilang diam. Kamu maju selangkah, kamu akan hancur. Gak lihat kamu wanita yang di sebelah kanannya mempunyai aura hebat. Baru setelah itu aku melihat dengan seksama pada wanita yang kini menatap tajam ke kami. Siapa dia? Mengapa pendar cahaya ungu menyelubungi tubuhnya? Apa hubungan wanita itu dengan Mas Romi dan Kania? Kulihat wanita itu menempuk bahu Mas Romi. Seketika Mas Romi seperti kaget melihatku dan Rindi. Keningnya mengerenyit seakan mengatakan sebuah kebingungan. Aku benci melihat raut seperti itu lagi. Mas. Lirihku panggil dirinya. Entah mungkin Mas Romi mendengar panggilanku. Ia menengok, namun aku melihat pandangan bertanya dalam kedua matanya. Menik, kamu di sini? Senyum tersungging di bibirku ketika Mas Romi menyebut namaku. Getar di hati tak kuasa menahan kecambah rindu yang semakin menggunung. Mas, Kania si sundal itu mendekati kekasih hatiku. Ia menautkan jemarinya di antara jemari Mas Romi. Tatapan wanita sundal itu menoleh dan menatapku sok bingung. Romi, bawa masuk Kania. Tiba-tiba ku dengar wanita yang memakai gaun berwarna coklat yang datang bersama Kania menyuruh Mas Romi pergi. Tidak, tunggu Mas. Aku berusaha mendorong Rindi, tetapi gadis itu tetap menahanku. Lepasin, Rin. Tidak nih, ini belum saatnya. Kita harus pergi dari sini. Apa? Wanita itu bukan wanita sembarangan. Kamu lihat, bahkan Nyai Wangsi telah menghilang. Kuedarkan pandanganku. Langit yang semula kelam kini kembali berubah cerah. Dan para kuntilanak pun raib entah kemana. Baru kusadari aku menjadi tontonan para tamu yang datang ke pesta syukuran rumah baru Mas Romi ini. Mereka kini saling berbisik dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Ku kepalkan kedua telapak tanganku. Aku yakin mereka akan menjadikan kejadian hari ini sebagai topik seru gosip di kampung ini. Sudah sadar kamu? Rindi bergumam dengan kesal. Aku mencebik lalu membuang muka. Hatiku sama sekali tak tentram sekarang. Mas Romi bahkan tak terlihat batang hidungnya lagi. Semua gara-gara Kania dan wanita yang kini memandang kami dengan tajam. Pergi kalian. Kami akan pergi. Rindi, aku. Itu bagus. Jangan sampai aku mempermalukan kalian. Ucap wanita itu lagi. Nadanya pelan tetapi mengandung cemoohan. Kali ini aku menatapnya tajam. Ada senyum mengejek di wajahnya. Dia menantangku, pasti itu. Lihat saja, nanti aku akan menghabisi kalian semua. Aku berucap dalam hati. Rindi menarik lenganku. Hatiku masih bergejolak panas, tak terima dengan semua ini. Kukibaskan tangan Rindi, lalu mendekat hingga berhadapan langsung dengan wanita itu. Kau, apa hubunganmu dengan Mas Romi? Rindi mendekat dan mencoba menarik tanganku kembali, namun aku kembali menepisnya.
Wanita di depanku itu tersenyum mengamatiku dari atas hingga ke kaki. Ia menggeleng perlahan. Sayang sekali. Apa maksudmu? Kau cantik tapi kau bodoh. Teman yang baik tidak mungkin menjerumuskanmu ke dalam kesesatan. Aku tak melihat bagaimana reaksi Rindi, namun kembali ku rasakan tarikannya. Kali ini lebih kuat. Akhirnya aku mengalah dan mengikuti Rindi ke arah mobil yang terparkir tak jauh dari posisi kami. Meni, namaku Kalia. Jika satu hari pikiranmu jernih datang padaku, aku akan membantumu. Ucapnya masih tenang, tidak cukup lantang, tapi merasuk ke pendengaranku. Kulemparkan pandangan penuh kebencian kepadanya sebelum memasuki mobil. Kamu kenal perempuan itu? Tanyaku pada Rindi. Gadis itu menjadi pendiam. Entah mengapa aku berpikir ia telah mengenal wanita yang berada di dalam rumah Mas Romi tadi. Rindi, jawab dong. Kayaknya kamu tahu banget deh tentang siapa dia. Aku tidak tahu. Hanya itu jawabannya. Ia kembali memandang ke depan. Wajahku berkerut cemberut. Rasa dongkol dan benci masih bersarang di hati dan otak. Kenapa sih Nyai kalah? Katamu dia kuat, tapi apa kita membutuhkannya? Dia tidak ada. Jangan remehkan kekuatan Nyai Wangsi. Kamu sudah mencoba sendiri tadi kan? Romi bahkan segera ingin menemuimu. Itu karena dia masih mencintaiku. Aku yakin dia masih mempunyai perasaan padaku. Kalau dia mencintaimu, tak semudah itu dia mengingkari janjinya. Ucapan Rindi menohok hatiku. Aku memicingkan mata menatap kesal padanya. Ini fakta, tapi tidak usah risau. Nyai pasti akan menolongmu. Aku bergeming dan tetap menatap jalan. Pikiranku buntu, rasa sakit hati semakin melanda. Jika dia menolongku, seharusnya Mas Romi ikut denganku sekarang. Jangan remehkan Nyai Wangsi. Buktinya dia tidak membantuku. Percuma aku melakukan semedi, berkorban dengan para makhluk menjijikan itu. Pada akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku meragukanmu, Nyai. Aku menjerit sekuat-kuatnya ketika kulihat wajah Rindi berubah menjadi sosok menyeramkan. Pakaiannya merah semerah darah. Rambut kusut panjang dengan wajah pucat serta mata yang hitam sepenuhnya. Darah mengucur dari sudut mulutnya hingga menetes ke dagu. Jangan meremehkan Nyai Wangsi. Tubuhku gemetar tak terkendali. Rasa takut mencekam hingga membuat gigi geligi bergemeletuk. Rasa dingin menerpa tiba-tiba. Aku merasa terpenjara dalam es ketika sosok Rindi tidak juga kembali ke bentuknya semula. Ampun, kataku yang terbata-bata. Tak kurasa menahan hawa dingin yang semakin membekukan tubuh. Aku merasakan tubuhku kaku. Lalu dari sudut mata aku melihat wanita berkebaya kuning itu kembali. Dia duduk di kursi penumpang belakang mobil. Sudut-sudut bibirnya tersungging senyum penuh misteri. Tubuhku semakin kaku, tetapi kali ini Rindi telah kembali menjadi sosok Rindi. Dia menatapku dengan sangat dingin. Kamu gak perlu takut, Nick. Jika sudah melaksanakan sesaji Selasa Kliwon nanti, Mas Romi pasti akan menjadi milikmu. Semua hal yang kamu inginkan pasti akan tercapai. Tubuhku masih terasa kaku, bahkan dari sudut mata Nyai berkebaya kuning itu pun masih tetap duduk di tempatnya. Aku menatap Rindi dengan pandangan penuh ketakutan. Rindi menoleh, ia tersenyum seperti biasanya. Hanya anggukkan kepalamu, Nick. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Ketika aku menganggukkan kepala, rasa sesak dan kaku di tubuh ini menghilang. Rindi terkekeh dan tetap menjalankan mobil dengan tenang. Sempat kulirik kembali bagian kursi penumpang belakang. Dia masih di sana.
tersenyum padaku. Kali ini baru kusadari senyumnya tidak lagi indah. Beberapa hari setelah kejadian di depan rumah Mas Romi, aku dalam pengawasan Rindi. Tepatnya ia tidak mengizinkanku keluar sebelum melakukan ritual terakhir. Sejak melihat Rindi yang bisa berubah menjadi sosok kuntilanak merah, aku sedikit takut padanya, hanya sedikit, karena gadis itu bahkan tetap bersikap seperti biasanya. Tak ada perubahan seperti yang kulihat waktu itu. Aku yang tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuaku ini merasa terbantu dengan bantuan Rindi. Hanya gadis itulah yang paling mengerti, bahkan dulu ketika keluarga Mas Romi tak mendukungku, Rindilah yang memberi bantuan dan nasihat. Ia sangat familiar dengan dunia klinik dan dukun. Beberapa kali ia membawaku ke dukun-dukun untuk memasang susuk pengasihan, bahkan memaharkan jimat-jimat yang dipercaya membawa keberuntungan. Akan tetapi semua sia-sia sejak kedatangan Kania. Entah dari mana wanita itu datang, ibunya Mas Romi sangat menyukainya. Aku tersisih. Dengan segala cara aku mempertahankan Mas Romi. Pada akhirnya pria itu menyerah dan berbalik membina hubungan dengan wanita itu. Aku yang tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, menemukan segala yang ku mau dari Mas Romi. Mas Romi mengayomiku, bagikan seseorang yang sangat penting di hidupnya. Ia adalah segalanya bagiku, dan ketika ia pergi, rongga besar di hati ini sangat dalam, membentuk luka hingga bernanah. Luka yang sulit aku sembuhkan dan makin menganga ketika pria yang menjadi tumpuanku bersanding di pelaminan dengan wanita lain. Kau sudah siap? Aku harus siap. Menik, ini malam yang tepat untuk melakukannya. Percaya padaku, kehidupanmu akan berubah setelah ini. Rindi berdiri di belakangku. Mata kami bersiborok di cermin. Perasaan tak nyaman kembali menggelayuti hati, tetapi langsung kutepis. Wajah Rindi dipenuhi senyum ketika menyanggul rambutku dan menyelipkan rangkaian melati. Setelahnya ia membawa bakaran kemenyan kemudian memutarkan di kepalanya. Harum asap kemenyan memenuhi kamar ini. Setelah beberapa kali melakukan ritual merias diri, Rindi menggapit tangan dan menuntunku ke sebuah ruangan yang telah kami siapkan sebelumnya. Aku membuat ruangan khusus di ruang belakang rumahku. Kupilih ruangan ini karena jangkauan yang tidak mudah dari orang-orang. Tempatnya pun terpencil dari bagian rumah yang lainnya. Masuklah. Jangan ragu, Nik. Kamu ingin mendapatkan Mas Romi, kan? Kamu ingin menyingkirkan Kania, bukan? Masuklah. Temui Nyai Wangsi, dia akan menuntunmu menuju jalan yang kau inginkan. Turuti keinginannya, jangan membantah, jangan meragukannya. Aku sudah menyiapkan semua perangkat sesaji. Kau akan mengerti tentang apa yang harus kau lakukan. Rindi membuka pintu, ruangan terlihat temaram. Hanya 2 lilin yang meneranginya. Aku langkahkan kaki memasuki ruangan tersebut. Suara pintu ditutup menandakan aku tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah perlahan aku menuju altar kecil yang ditata dengan tirai berwarna putih. Sesaji bunga 7 rupa juga terdapat beberapa benda-benda yang tidak aku kenali. Mungkin Rindi yang telah menyiapkan sebelumnya. Entah mengapa hatiku mulai merasa tenang. Bau kemenyan lebih pekat dari yang biasa kuhirup. Harumnya berbeda. Entah apakah Rindi menambahkan sesuatu ke pembakaran itu. Aku duduk bersimpuh, kutangkupkan kedua telapak tangan sambil mengucapkan mantra-mantra yang telah Mbah Ulun ajarkan. Nyai Wangsi, mriki kula ana alengan. Kula Basmara ingkang bakti, ragane Romi Aning Prawa. Kuucapkan mantra itu berkali-kali.
Keheningannya awalnya biasa saja perlahan dihiasi dengan desau angin yang entah datang dari mana. Kuperkuat mantraku, angin semakin besar, menerpa diriku dari segala sisi, namun serasa mati rasa aku tak merasakan apapun. Tak ada takut juga kecemasan seperti sebelumnya. Aku seperti terbawa pusaran angin memasuki lorong gelap yang memanjang. Kaki tak menapaki tanah hingga kemudian kurasakan belayan halus di pundakku. Aku menyadari aku telah bertatapan dengan wanita berkebaya kuning itu kembali. Wanita cantik dengan bola mata kelam tetapi menawan. Mendadak tubuhku kembali gemetar. Hati mencelos cemas, tangannya yang dingin membelai daguku. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau memanggilku, Dok. Aku tahu apa yang kau rasakan, akulah yang akan menolongmu. Suaranya halus bahkan ketika menatapku. Tatapannya lembut, namun aku tahu bahwa di balik itu ada aura misterius yang semakin kuat, menerpa hingga membuat sekujur tubuhku dingin. Nyai, sembah salamku untukmu. Pada akhirnya aku bisa menguasai diri setelah bayangan Mas Romi kembali menguasai pikiran. Kulihat ia mengangguk. Aku akan mengabulkan permohonanmu, Dok. Namun kau harus memberiku persembahan. Apa yang Nyai inginkan? Mudah saja, Dok. Tangan kanan Nyai membuka. Telapak tangannya menengadah ke atas. Tiba-tiba selembar daun sirih dan satu bunga kantil muncul di telapak tangan tersebut. Lalu ia kembali menatapku. Dari dua benda ini pilihlah yang kau suka. Aku mengerenyi tidak mengerti, tetapi karena aku disuruh memilih, aku memilih bunga kantil. Ia tersenyum mengangguk lalu menyematkan bunga itu pada sanggul rambutku. Persembahanmu akan aku ambil malam ini juga. Meski tak begitu mengerti, aku tetap mengangguk tazim. Nyai Wangsi menaruh telapak tangannya tepat di ubun-ubunku. Perlahan rasa hangat mengalir ke seluruh tubuh. Aku memejamkan mata tanpa sadar. Dan ketika kembali kubuka mataku, aku telah kembali di ruang sesaji. Pintu dibuka perlahan, Rindi masuk dan membantuku berdiri. Tubuhku terasa lunglai dan dengan bantuannya ia membapakku kembali ke kamar. Pagi hari ketika aku terbangun dari tidur, dua orang warga bertandang ke rumah, menyampaikan kabar tentang kakak perempuanku yang meninggal semalam dalam keadaan masih mengandung 7 bulan. Kabar sedih, tetapi entah bagaimana aku tidak merasa sedih. Setelah doa-doa yang dipanjatkan Kiai Abdul pada kuburan kakakku, para pelayat bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Aku tidak ikut mendekat ke area makam. Menurut Rindi, aku tidak bisa terlalu dekat dengan makam kakakku. Aku tak mempermasalahkannya. Selama hidup kami, aku dan kakakku tidak pernah berhubungan baik. Jadi kabar kematiannya pun tidak memberikan jejak sedih atau kehilangan. Meni, itu kakak iparku, Mas Rahmat. Dia mendatangiku dengan wajah yang terlihat pucat. Aku menengok dan memandangnya dengan wajah datar. Ia menatapku bahkan seakan tengah meneliti tubuhku. Keningnya mengerenyit tetapi kemudian menggelengkan kepala. Semalam sebelum ia meninggal, ia memanggil-manggil namamu. Lalu, maafkan dia ya jika selama ini ada salah padamu. Aku kembali menengok menatap kuburan yang masih terlihat basah itu. Rindi di sisiku menyenggol lalu memberi isyarat agar cepat pergi dari sini. Aku mengangguk. Tanpa pamit pada Mas Rahmat, kami berdua pergi. Masih kurasakan tatapan tajam Mas Rahmat, aku sedikit gemetar. Tetapi Rindi menguatkanku sehingga dengan cepat dapat menguasai tubuh kembali. Kita sudah dapat tanah pemakaman orang yang mati di Selasa Kliwon. Kau bisa taburkan tanah ini di sekeliling rumah ibunya Romi.
Aku mengerenyit dengan pandangan bertanya bagaimana caranya ia mendapatkan tanah kuburan itu. Setauku Rindi selalu berada di sisiku ketika prosesi pemakaman berlangsung. Melihat kebingunganku yang terlihat ketara, Rindi hanya tersenyum misterius. Kali ini aku melihat binar aneh di matanya. Ketika kami berdua telah sampai di mobilku, aku merasakan seseorang mendekat. Dadaku bergemuruh kembali ketika melihat Mas Romilah yang datang. Ku teliti wajahnya, ia terlihat cemas. Dapat kupastikan bahwa ia gugup bertemu denganku. "Meni, aku mencari-carimu." Rindi menyenggol bahuku, kemudian berbalik pergi meninggalkan kami berdua sambil berbisik, "Dia milikmu sekarang. Kamu baik-baik aja kan?" Mas Romi kembali berucap, mungkin karena aku diam saja melihat kedatangannya. Aku tersenyum menanggapi pertanyaan itu. Senang, bahagia dia akhirnya memperhatikanku. Dan ketika bibir ini membuka untuk membalas ucapan, aku melihat dua tangan pucat yang merayap di balik punggung Mas Romi. Tangan pucat dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam pekat. Tangan itu terlihat semakin jelas dan perlahan menampakkan sosok kuntilanak tanpa muka. Kuntilanak itu membelai-belai kepala dan wajah Mas Romi, kemudian menggesek-gesekkan wajahnya ke leher kekasihku. Meski tak terlihat wajahnya, tapi aku merasa ia tengah menatapku sekarang.